Mengapa orang itu terbelenggu? Karena ada dirinya, ada bagian dirinya yang ingin diakui oleh orang lain. Jika hatimu sudah benar, sudah baik, niatmu sudah baik, langkah-langkahmu sudah sesuai dengan aturan, ya nggak usah khawatir. Nanti kan suatu saat akan ada amrnya Allah atau nafasnya. Lalu nafas yang zuhir itu bisa kita pakai sebagai wasilah untuk memahami nafas batin. Nah, jadi orang pulang sebenarnya kalau kita menyadari nafas kita seperti seseorang yang tadi terjerembab, terbelenggu di luar, lalu terbebaskan dan dia bisa kembali kepada diri sejatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngirumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Fatih sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas ini, Pak, tentang kebebasan jiwa. Ya. Nah, kan mungkin dari teman-teman Sufi ada yang merasa dirinya terbelenggu atau gimana ya. Atau yang dia merasa aku ini kok merasa terikat tapi nggak tahu apa yang mengikatku. Yeah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang itu. Tentunya dengan dari syair-syair Rumi ya. Kita kali ini kembali di kitab Masnawi Jalaluddin Rumi yang kitab pertama. Syairnya ada di syair bait ke 863. Pembahasan sini tentang ini, Pak. Kebanyakan tentang tentang sejarah dari cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa sini. Oh iya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya bacakan dulu syairnya. Bismillah. Ombak datang memecah lautan atas perintah ilahi. Ombak pun tahu mana pengikut Musa dan mana orang-orang Kipsi. Karena perintah Tuhan telah tiba, bumi menarik korun beserta tahta dan emasnya hingga ke dasar tanah. Karena air dan lumpur memperoleh embusan napas dari Isa, tumbuh bulu dan sayap menjadi burung terbang ke angkasa. Tasbihmu adalah napas dari air dan tanah, menjelma menjadi burung surgawi dari embusan kemurnian hati. Gunung Tur menari karena pancaran cahaya Musa, menjadi sufi sempurna dan terbebas dari kekurangan. Betapa menakjubkan, gunung berubah menjadi sufi agung, karena tubuh Musa pun tak lebih dari air dan tanah. Sungguh syair yang penuh dengan makna-makna simbolis. Ya. Nah, ya aku tahu misal Rumi itu syair-syairnya penuh dengan sejarah, penuh dengan fabel-fabel ya. Tapi ya dan kita bisa lihat dari syair yang saya bacakan barusan bahwa bagaimana indahnya Rumi memainkan simbol-simbol ini menjadi makna-makna yang berkesambungan. Kita bahas tentang makna-makna simbolnya dulu, Pak. Oh ya. Nah, di awal kan ada ombak, terus setelahnya ada tanah, bumi itu ya. Iya. Nah, bagaimana penakwilan kita tentang air dan tanah ini? Jadi ini sebenarnya kan syair ini itu menggambarkan tentang amarnya Allah ya. Nah, jadi harus dipahami Allah itu memiliki lahul khalqu wal amru. Jadi Allah itu punya al khalq, punya al amr. Nah, al khalqu itu sesuatu yang mengikuti hukum sebab akibat, yang logis ya. Nah, kalau yang al amr itu supralogika, Mas. Jadi dia itu kayak kalau bagi para wali namanya karomah, kalau para nabi namanya mukjizat. Nah, ini kan bercerita tentang itu. Nah, ketika amrnya Allah datang, itu ombak pun tahu mana yang Musa dan mana yang orang Kipsi atau orang Kipti ya. Jadi kan Musa itu kan Bani Israel, waktu itu kan dimusuhi oleh orang Kipti ya. Di sini ditulis Kipsi. Nah, ketika amrnya Allah datang, itu kebenaran tersingkap. Bahkan semesta pun tahu mana yang benar apa yang tidak. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini begini ya. Kita kan sering merasa tadi yang Mas Fatih bilang tadi awal tadi apa? Ya, terbelenggu. Merasa terbelenggu.
Karena mengapa orang itu terbelenggu? Karena ada dirinya, ada bagian dirinya yang ingin diakui oleh orang lain. Ya, sehingga dia terbelenggu pada saat keinginannya itu nggak terwujud gitu. Harusnya dia ngajak main saya, tapi kenapa dia nggak mau? Artinya kan dia merasa terbelenggu. Nah, sebenarnya kita tidak harus orang itu apa namanya kalau bahasa anak sekarang itu mencari validasi. Nggak harus divalidasi oleh ini, karena semesta itu pasti tahu mana yang benar dan salah. Bahkan ombak pun itu tahu mana yang Bani Israel, mana yang Musa, mana yang Kipsi, mana yang Musa, mana yang Fir'aun gitu. Dan itu ketika Allah menghembuskan nafas amarnya itu kan sebenarnya napas ya. Nah, nanti kita di situ akan bicara tentang napas. Itu kan napas amarnya, ketika Allah menghembuskan nafasnya maka akan jadi amr. Itu seperti gini, Mas Fatih. Dulu waktu kita berada di alam kandungan, lalu setelah kita terbentuk dengan bentukan apa namanya sketsa manusiawi kita sudah lengkap, lalu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan ruhnya. Jadi napasnya Allah dalam tanda petik itu masuk di dalam jasad kita. Jadinya manusia makhluk aneh gitu. Nah, jadi manusia itu kalau secara biologis kan sama aja. Secara biologis kita itu bahkan gen kita dibanding simpanse itu kesamaannya 99%, Mas. Iya. Gen kita itu secara biologis itu. Tapi lalu mengapa manusia jadi khalifatullah? Bahkan menjadi makhluk yang mulia itu karena wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena ada tiupan nafas Allah yang manusia bisa melampaui hukum sebab akibat. Nah, maksudnya begini, ini kan untuk terapi ya. Ngerumat ini kan ngaji rumi untuk terapi. Nah, dari konsep semacam ini nanti Mas Fatih akan menyadari bahwa hidup itu tidak melulu pakai hukum sebab akibat. Kadang-kadang Allah itu menolong kita tanpa kita tahu sebabnya. Ya, jadi misalnya gini, ini kan kayak mukjizat. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun ya kan di lautan kan itu. Dia secara hukum logika ya nggak selamat kan. Nah, tetapi lalu amarnya Allah datang, napasnya Allah datang. Nah, kalau sudah begitu, semesta akan membantumu. Semesta ya ini ya. Jadi ya, Allah ya mujizatnya Musa itu. Mujizat Musa. Jadi ombak pun tahu, ini Rumi kan. Ombak pun tahu mana pengikut Musa dan mana orang-orang Kipti atau orang-orang Kipsi. Jadi ombak pun tahu. Makanya kita nggak usah khawatir jika hatimu sudah benar, sudah baik, niatmu sudah baik, langkah-langkahmu sudah sesuai dengan aturan, ya nggak usah khawatir. Nanti kan suatu saat akan ada amarnya Allah atau nafasnya Allah. Maka di situ juga kalau di bait yang selanjutnya kan karena perintah Tuhan telah tiba, bumi menarik Korun beserta tahta dan emasnya hingga ke dasar tanah. Jadi kan Korun itu saat itu secara logika nggak mungkin miskin lah. Jadi secara logika kekayaannya sudah bertumpuk-tumpuk, nggak bisa habis lah gitu. Mungkin secara logika orang-orang melihat Korun ini kekayaannya mutlak gitu. Tapi nyatanya tidak. Ketika amarnya Allah datang, perintah itu kan sering dimaknani amr ya. Perintah ilahi itu amr. Bukan perintah dalam artian menyuruh gitu. Tapi amr itu tadi yang saya sebut, amr itu keajaiban, melampaui hukum sebab akibat. Itu namanya amr, menarik Korun beserta tahta dan emasnya hingga ke dasar tanah. Maka lalu di bait selanjutnya ini, yang ini nanti akan jadi bahasan kita ya. Karena air dan lumpur memperoleh embusan nafas dari Isa, tumbuh bulu dan sayap menjadi burung terbang di angkasa. Jadi makanya Nabi Isa itu sering disebut napasnya Allah. Sering disebut napasnya Allah karena Nabi Musa itu bisa menghidupkan, itu bisa dalam tanda petik mencipta. Ya, bisa mencipta dari debu lumpur, air dan lumpur. Kalau bahasanya dimain-mainkan gitu, dibuat kayak burung lalu ditiup oleh Nabi Isa, jadilah amarnya Allah turun di situ, maka menjadi burung yang terbang di angkasa. Nah,
Jadi ini Allah Rumi menyebutnya napas. Napas. Nah, Ya. karena itu terinspirasi oleh dawuhnya Allah itu wa nafakhtu fihi min ruhi itu, Mas. Jadi terinspirasi bahwa Allah menghembuskan ruhnya, itu kan nafas ya. Hembusan ruhnya sehingga manusia tiba-tiba menjadi makhluk yang istimewa. Karena kalau dari sisi jasad ya nggak istimewa-istimewa amat kita itu. Saya dulu pernah belajar di kedokteran hewan. Saya juga pernah belajar di kedokteran manusia. Sehingga sedikit banyak saya memahami bahwa biologi mamalia itu kayak sapi, kayak ini, sama biologi kita itu nggak beda-beda amat. Apalagi sama simpanse, Mas. Ya 90% tadi. 99% sama lah kita itu dengan mereka. Lalu istimewanya apa? Di napas. Di napasnya. Napasnya Allah yang dihembuskan ke dalam diri kita. Nah, gitu Mas Fatih kira-kira ya. Jadi kita ke Korun dulu nih. Iya, Korun ya. Nah, Korun itu kan ya yang seperti kita tahu dari cerita-cerita dulu, cerita Nabi kan Korun itu orang yang dulunya miskin. Ya. Oh ya. Tapi ketika dapat harta dia kikirnya minta ampun kan gitu ya. Nah itu kan ya kalau aku memaknai seperti itu, aku kalau nginget-nginget itu berarti ya hal-hal materi duniawi itu mengekang kebebasan kita, berarti kan gitu. Ya pasti, jadi ketika kekayaan itu tidak diberi napasnya Allah, tidak ada ruhani, kekayaan itu justru menjerat. Menjerat. Nah ini kayak tadi Mas Fatih bilang mengekang jiwa kita. Saya sering menyontohkan gini loh Mas, orang itu kalau tidak meruhani, tidak ada napasnya Allah. Napas itu tadi ya wa nafakhtu fihi min ruhi, tidak ada ruhnya Allah di dalam diri kita, tidak terimplementasi. Sehingga ruhani kita bampet, bampet tuh, mampet gitu ya. Lalu kalau dia nggak punya, dia sedih karena nggak punya. Tapi kalau punya, dia takut kehilangan, kan sama-sama jeleknya. Iya kan? Misalnya ini si Fulan nggak punya HP, sedih karena nggak punya HP. Pas dikasih HP, dia takut kehilangan HP. Sama-sama terjerat. Jadi selama tidak ada napas Allah di dalam diri kita, selama napas Allah tidak termanifestasi di dalam diri kita, apapun yang terjadi menjerat. Maka Korun waktu miskin dia merasa terjerat, kaya pun terjerat. Jadi terjeratnya jiwa itu karena itu tadi Mas, tidak terbebaskan melalui napasnya Allah tadi. Nah, makanya lalu disimbolkan kan napasnya Isa yang mengubah air dan lumpur lalu dia menjadi hidup. Nah, dan hati kita itu sebenarnya gitu, kolbul kita atau hati kita itu sebenarnya mati. Mati itu cirinya gitu, terjerat itu, tidak bebas. Ya, tidak bebas itu kalau nggak punya iri dengki sama yang punya, kalau pas punya dia sombong loh, itu kan kode eleke. Jadi kalau misalnya ada seseorang dia belum punya jabatan, waktu belum punya jabatan kan iri sama yang sudah punya jabatan. Tapi waktu dia dapat jabatan dia ya sombong karena jabatannya. Makanya kabeh itu tergantung apakah napas Allah atau ruhnya Allah itu termanifestasi apa tidak. Kalau termanifestasi bebas Mas Fatih jiwanya terbebas merdeka. Kalau nggak ada napasnya Allah ya jiwa yang mati. Nah, diri yang terbelenggu tadi. Nah, kalau sudah terbelenggu, apapun yang terjadi, wujud fisik yang terjadi tetap menderitakan. Fir'aun, kerajaannya membuat dia terbelenggu, kekuasaannya membuat dia terbelenggu. Korun juga sama, miskin kayanya itu membuat dia terbelenggu gitu. Miskin kayanya membelenggu dianya itu ya? Iya. Gitu. Karena pembebasan tidak mungkin melalui materi Mas. Ya, jadi pembebasan itu tidak mungkin melalui materi. Pembebasan hanya bisa melalui napasnya. Nah, sekarang kita membahas napas. Oh ya, silahkan. Ya, kita ulang lagi ya tadi. Ya karena cairnya karena air dan lumpur memperoleh embusan dari napas Isa, tumbuh bulu dan sayap menjadi burung terbang ke angkasa. Ini kan kalau secara gampangnya ya kalau gampangnya aku maknai ya. Manusia itu kan hidup karena bernapas tuh ya. Iya betul. Nah tapi kalau ini dimaknai gitu doang kan bukan rumit. Ya, kurang dalam. Makanya karena adanya napas dari Isa lalu menjadi burung terbang ke angkasa itu kan kalau kita
berikan makna bisa menjadi makna spiritual yang sangat tinggi. Ya, seperti tadi nafas Ica itu adalah ruhanullah apa? Ruhnya Allah. Ruhnya Allah ya. Ada ruhnya Allah. Ya, Ruhullah. ya. Nah, jadi kalau cara kita menjaganya tuh, cara kita menjaga tadi agar menjaga ruhnya Allah dalam tubuh kita gimana Pak? Agar tubuh kita bebas. Ya, pertama gini ya, kita maknani napas secara literal dulu ya. Karena sesuatu yang wujud sebenarnya adalah simbol daripada sesuatu yang tidak wujud atau bukan tidak wujud ya, sesuatu yang gaib. Jadi kegaiban itu disimbolkan di dalam sesuatu yang wujud. Maka kalau dalam konsep tasawuf sesuatu yang tampak itu sebenarnya kan perwujudan paling kasar. Paling kasar dari justru yang disimbolkan itu adalah wujud-wujud yang lebih subtil, adalah wujud-wujud yang lebih hakiki sebenarnya. Nah, sehingga napas itu sebenarnya wujud dari dalam tanda petik itu ruh kehidupan. Nah, dan memang betul secara fisik kan betul ya. Jadi bayi itu Mas Fatih, nanti kalau Mas Fatih punya anak, istrinya hamil lalu melahirkan, yang ditunggu-tunggu dokter, ditunggu-tunggu ibunya itu nangisnya. Kalau nggak nangis, ini bayi bahaya ini. Nah, nanti bayi ini bisa masuk piku, bisa masuk ruang gawat darurat ya. Nah, bayi itu nangis dipicu oleh nafas. Oh iya. Iya, jadi dia awalnya waktu keluar kan nggak bisa napas. Lalu di situ napas pertama, napas secara mandiri ya. Waktu di dalam kan dia mendapatkan nafas hidup dari ibunya, dari oksigen lah gampangannya ya, dari ibu masuk ke dirinya. Waktu dia sudah keluar kan dia harus bernapas sendiri. Nah, waktu itu lalu refleks menangis itu adalah refleks untuk membuka pernafasan. Jadi kalau bayi nggak nangis, tanda bahwa napasnya nggak berfungsi. Nah, itu sangat bahaya. Nah, sehingga napas dari aspek itu memang ya aspek itu menghidupkan. Secara jasad nafas itu menghidupkan kita. Nafas fisik, nafas dohir. Lalu nanti ada nafas ruhaniyah yang wa nafaktu fihi min ruhi itu. Kalau nafas fisik kan simpanse punya, sapi punya, kambing punya, ayam punya, kita juga punya. Ya, bahkan tumbuh-tumbuhan juga bernafas, betul ya. Nah, tetapi nafas ruhani itu yang diberikan hanya manusia, yang wa nafaktu fihi min ruhi, yang aku hembuskan nafasku itu hanya Allah. Hanya dari Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, itulah sebenarnya hakikatnya nafas. Jadi makanya kalau di dalam Al-Quran disebut para wali itu jangan kamu kira meninggal, jangan kamu kira mati, bahkan mereka itu sebenarnya hidup di sisinya Allah. Itu maksudnya kalau nafasnya biologis ya nggak ada, tapi nafas ruhnya Allah ada. Nafas tentang kebaikan hati itu, nafas rohaniyah itu yang ada itu. Nah, lalu nafas yang zohir itu bisa kita pakai sebagai wasilah untuk memahami nafas batin. Nah, nanti bisa diklasifikasi dua gitu Mas Fatih ya. Jadi nafas zohir, nafas batin. Nafas zohir ya ini kayak tadi bayi nangis, dia bernafas lalu dia hidup, jantungnya langsung berdetak, ya, langsung berdetak. Kalau dia nafasnya berhenti ya nafasnya berhenti, jantungnya berhenti. Nah, itu namanya nafas lahiriah, nafas lahir, nafas zohir. Tapi nafas batin itu nafas yang menghidupi kolbu kita. Nah, kolbu kita itu kalau hanya ini ya, kalau diteruskan, misalnya saya teruskan ya, karena tubuh Musa pun tak lebih yang 868 itu Mas Pak. Karena tubuh Musa pun tak lebih dari air dan tanah sebenarnya. Ya, tubuh Musa itu hanya itu. Dia menjadi unik ketika mendapatkan amarnya Allah, mendapatkan ruhnya Allah yang termanifestasi, sehingga waktu ruhnya Allah termanifestasi di dalam diri Musa, bahwa bahkan Gunung Tursina mendapatkan cahaya Musa dan menjadi sempurna, menjadi sufi. Ya. Tur pun bisa menjadi sufi. Gunung Tur pun bisa menjadi sufi ketika dia terhembusi oleh nafas ruhaniyah itu. Maksudnya gini Mas Fatih. Mas Fatih ini kalau jadi sufi betulan. Kalau sekarang kan cita-cita ya Mas Fatih ya. Kalau Mas Fatih nanti ternyata Allah menuntun Mas Fatih menjadi sufi, tanpa Mas Fatih sadari, bahkan
bebatuan di sisi si Mas Fatih jadi sufi. Sufi juga ya. Jangankan istri, bahkan bebatuan aja jadi sufi. Maka lalu nanti vibrasi kesufian itu akan memenuhi lingkungan Mas Fatih. Maka itu tadi yang sering saya sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah kaum kita sebelum kita mengubah diri. Diri itu mengubah anfas itu loh, jiwa yang terbelenggu tadi. Jiwa terbelenggu tadi. Iya, kalau Mas Fatih jiwanya terbebaskan melalui nafas Allah tadi, melalui ruhullah tadi yang termanifestasi, maka tiba lingkungan Mas Fatih, jangankan anak, jangankan istri, jangankan orang tua, bahkan bebatuan aja bisa jadi sufi. Karena vibrasinya Mas Fatih itu simbolisme begitu. Lingkungan kita berubah kok Mas kalau kita berubah. Jadi kan kalau orang nggak terbebas jiwanya atau hatinya terbelenggu tadi, itu kan karena dia merasa yang bisa membebaskan saya itu orang lain. Nah ya, ya itu karena dia merasa bahwa saya itu tergantung orang. Tergantung orang lain. Kalau dia begini saya bahagia, kalau dia begitu saya nggak bahagia gitu. Padahal ini enggak. Kalau di Al-Quran itu, kalau kita ingin mengubah lingkungan, kita yang berubah. Maka mereka-mereka yang hatinya terbebaskan melalui ruhullah, melalui amarnya Allah, melalui nafas yang disimbolkan dengan nafas Isa, maka nanti kolbunya akan hidup dan dia akan terbebas merdeka. Ya. Nah, sehingga tekniknya yang tadi Mas Fatih nanya ya tentang bagaimana caranya ya. Menjaga ruh Allah. Ya, gitu. Itu caranya menghayati nafas fisik dulu. Nah, ya, misalnya gini ya, wudhu itu kan membersihkan tangan, membersihkan wajah ya, lalu membersihkan tangan, lalu membersihkan kepala, membersihkan kuping dan seterusnya ya. Itu kan wudhu dohir. Ya. Tapi wudhu dohir itu sebenarnya simbol dari wudhu batin. Artinya nafas dohir adalah simbol dari nafas batin. Ya. Maka Allah lalu menuntun kalau kamu, jadi syariat menuntun kalau kamu ingin membersihkan batinmu, bersihkan dohirmu. Kalau kamu ingin wudhu batin, dituntun dengan cara wudhu lahiriah. Maka nafas lahiriah bisa menuntun kita menuju nafas batinnya. Maka caranya, ya saya selalu sampaikan, afdolul ibadah adul anfas ma'allah. Jadi ibadah terbaik itu ya menyadari nafas dengan mengingat Allah. Jadi nafas kita mengingatkan kita kepada Allah. Memang nafas itu unik Mas Fatih. Nafas itu unik ya. Dia itu satu-satunya kerja saraf otonom, tapi dia bisa disadari dan bisa kita kendalikan. Karena Mas Fatih itu bisa mengendalikan nafas ya. Coba Mas Fatih nafas cepat, bisa. Coba nafas lambat, bisa ya. Tapi kalau Mas Fatih nggak sadar pun tetap nafas. Nah, itu uniknya. Kalau beda dengan tangan kan bergerak kalau kita minta. Kalau kita diem ya dia diem. Dia nggak gerak. Terus saraf otonom yang lain, misalnya jantung, lalu lambung, kerja peristaltik di pencernaan kita. Kalau itu sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Kayak sekarang kan pencernaan Mas Fatih bekerja kan, jantungnya bekerja, tidak bisa disuruh kan. Nggak otomatis dia. Iya, nggak bisa disuruh lambat, cepat, nggak bisa. Tapi kalau nafas itu unik. Nafas bisa ya? Nafas itu dia otonom sekaligus nggak otonom. Dia lahir sekaligus batin. Nah itu loh uniknya nafas. Makanya teknik paling sederhana dan paling awal adalah, nah teman-teman bisa melihat di zikir nafas juga ya. Nah itu teknik yang lebih rinci nanti disampaikan di sana. Tetapi dalam konsep ini, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan konsepnya. Konsepnya adalah saat kamu menyadari nafasmu, ya menyadari saja. Ini nggak usah, kalau mau teknik yang lebih rinci ya lihat ngaji nafas Mas Vika sama Kak Juwita ya. Kalau mau lebih rinci. Tetapi pada prinsipnya adalah sadari nafas. Pada saat kita menyadari nafas, otomatis kita itu pikiran nggak kemana-mana. Jadi kita kembali kepada diri, kayak orang pulang Mas. Iya. Jadi orang pulang sebenarnya. Kalau kita menyadari nafas kita seperti seseorang yang tadi terjerembab, terbelenggu di luar, lalu terbebaskan dan dia bisa kembali kepada diri sejatinya. Cara sederhananya adalah menyadari nafas. Menyadari nafas
sambil kalau saya seneng membaca kayak gini ya, membaca syair-syair, puisi-puisi itu saya seneng, dan itu diulang-ulang saja. Kayak membaca begini, ini setelah kita tahu maknanya, ya tentu tadi saya sampaikan ya, bahwa makna itu tidak harus dari ngaji Ngrumat ini. Teman-teman bisa cari makna yang lain sesuai dengan realitas hidupnya teman-teman ya. Tapi sambil diulang-ulang ini Mas Fatih, sambil diulang-ulang, bacaannya diulang-ulang, memahami amarnya Allah, memahami mukjizat Allah, memahami ini, sehingga kita menjadi pribadi itu tidak terlalu terjerat dalam hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu memang ada dan nyata, betul ya. Tetapi alangkah indahnya jika kita menautkan diri kepada yang memiliki hukum sebab akibat. Iya kan? Tidak, kalau hukum sebab akibat kan ciptaan. Hukum sebab akibat itu ciptaan. Dia itu makhluk. Kan yang membuat hukum begitu kan Allah. Nah, maka sadari nafas, waktu kita menyadari nafas, kita akan menyadari siapakah yang menggerakkan nafas saya kita. Ini. Iya, siapa yang menggerakkan? Kok waktu tidur bernafas itu loh. Kalau Mas Fatih bilang yang menggerakkan saya, loh, kamu tidur memang nyuruh. Kan nafasnya tetap bergerak. Nah, siapakah itu yang menggerakkan? Hayati itu cara sangat sederhana saya kira. Cara sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang, nggak perlu pinter-pinter juga sih. Dan nggak perlu paham Masnawi juga. Masnawi juga nggak perlu ya. Nah, ketika dia menyadari nafas, maka dia akan seperti kembali ke rumah. Ya, lalu dia menyadari, pertama menyadari nafas, selanjutnya menyadari siapakah, S-nya besar ya, menyadari siapa yang menggerakkan nafas. Nanti ketika itu maka amarnya Allah, nafasnya Allah akan termanifestasi. Memang sudah ada sebenarnya Mas. Ruhnya Allah itu ada di Mas Fatih, ada di saya, ada di semuanya. Bahkan orang-orang jahat itu ada semua ruhnya. Cuma itu ketutupan ya, hijab-hijabnya ego itu ya. Iya, ketutupan keinginan, ketutupan kehendak material gitu. Nah, ketika kita kembali kepada nafas, lalu kita menyadari, oh ternyata saya pun tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Nah, lalu nanti terhayati kehambaan kita. Nah, ketika terhayati kehambaan kita, maka manifestasi ruhnya Allah itu akan muncul. Dan ketika muncul, maka Mas Fatih akan bebas. Nah, itu. Jadi cara menyadari yang awal ya kita menyadari nafas dohir. Nafas dohir saja. Ya seperti wudhu batin diawali dari wudhu lahir. Seperti sholat daim diawali sholat lahir. Kan gitu. Nanti makanya kalau nanti Mas Fatih baca di Sirul Asror, nanti kan bab-babnya yang di akhir itu kan bab-bab tentang itu, tentang sholat batin, puasa batin, wudhu batin. Tetapi semuanya harus diawali dari syariat, dari lahiriahnya. Nah, dari lahiriah. Nah, maka untuk memahami nafas batin, pahamilah nafas lahir ya gitu. Dan teman-teman ya untuk bila ingin memahami nafas secara lahir tadi ya, kalian bisa lihat videonya Mas Dika di channel ini. Di Ngaji Nafas nanti di playlistnya ada. Nanti ya bisa diklik di sini. Oh iya. Sekarang canggih Pak. Aku ngomong gini aja. Linknya gitu? Ada. Oh siap. Nah, sekarang ini Pak, lanjutannya. Tasbihmu adalah napas dari air dan tanah. Jadi tasbihmu atau zikir itu juga napas. Ya kita juga punya sesi di mana di ngatasi itu ya. Di ngatasi kan kita juga membahas zikir-zikir napas ya. Mau linknya juga monggo di sini. Baik, kita bahas di sini dulu sebelum teman-teman pindah ke sesi ngatasi itu ya. Nah, zikir sebagai nafas maksudnya gimana, Pak? Ya memang zikir itu nafas dan itu saya saya kemarin membaca ya. Jadi an-nafsul haqiqah ini kalau nggak keliru ya, tetapi walaupun mungkin teksnya keliru tapi insya Allah substansinya sama ya. An-nafsul haqiqah atau an-nafsul ilahiyah tanaffasu bidzikri. An-nafsul haqiqah tanaffasu bidzikri. Jadi diri yang hakiki, diri ilahiyah, diri yang sejati itu tanaffasu bidzikri. Ada yang bil hubbi. Jadi zikir itu sebenarnya memang nafas yang menafasi sehingga diri ilahiyah itu termanifestasi. Yaitu ini. Nah, tasbih, mengapa di sini kalau lalu disebut tasbih? Tasbih itu maknanya kan mensucikan Allah. Kita selama ini nggak mensucikan Allah loh Mas Fatih. Selama ini mengucap aja. Iya. Ya mungkin kalau mengucap ya. Subhanallah, subhanallah. Tapi Mas Fatih ketika berjalan, ketika Mas Fatih misalnya bekerja, melakukan terapi misalnya,
di dalam diri Mas Fatih lalu muncul, aku nerapi yang menyembuhkan bapak ini. Berarti ora tasbih, Mas. Berarti Mas Fatih tidak bertasbih, karena tasbih itu mensucikan Allah dari semua kemusyrikan. Allah itu gak ono tandingi. Ketika Allah bilang bahwa beliau as-safi, aku yang menyembuhkan, wa idza maridu wa huwa yasfin, ya, ketika seseorang sakit lalu Allah yang menyembuhkan, itu nggak ada bandingannya, Mas. Nggak perlu pertolongan Mas Fatih, nggak perlu Mas Fatih bekam dia lalu orang itu sembuh kalau memang Allah itu sudah berkehendak sembuh. Nggak perlu aku presurmu, nggak perlu refleksimu. Gitu ya. Nah itu sebenarnya penghayatan semacam itulah tasbih. Dan ketika Mas Fatih tasbih, maka nafas Allah otomatis muncul. Otomatis Mas. Yeah. Jadi kita nggak perlu gini loh ya, nggak perlu nafas Allah kapan ya dihembuskan. Sudah, itu sudah ada. Awal, ya. Sudah ada, cuma dia nggak muncul seperti bayi. Dia sebenarnya hanya butuh nangis saja. Lalu dia muncul nafasnya. Nafasnya muncul lalu dia nangis gitu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan hanya bertasbih saja. Atau tasbih itu kan salah satu aspek zikir yang maknanya adalah mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Dari saingan-saingan. Allah tuh nggak punya pesaing. Nah kalau Mas Fatih kan, ya kalau dari sisi lahiriah ya, misalnya ada orang saraf kejepit datang, Mas Fatih melakukan akupresur, nanti di dokter kan fisioterapi kan, di terapi ya mungkin nanti ada yang bantu dengan herbal. Ini kan namanya kolaborasi. Namanya punya pesaing kan, punya. Nah Allah nggak perlu kolaborasi. Nah Allah bilang sembuh ya sembuh. Sembuh ya, namanya itu nama amruhu idza aroda sayan. Makanya kalau di amr itu idza aroda. Makanya yang surat Yasin kan gitu ya. Innama amruhu idza aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Amrnya Allah. Nah ini tadi yang disebut rumi perintah atau amr itu ketika Allah mengendaki sesuatu ya cuma kun fayakun. Nggak perlu pesaing. Nah itu menunjukkan kehambaan. Nah kalau Mas Fatih sudah sampai di level itu, sudah jadi sufi itu, nah maka termanifestasilah nafas Allah di dalam diri Mas Fatih. Termanifestasilah ruh yang memang sudah dihembuskan, yang wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku meniupkan ruhku pada diri anak Adam. Nah itu akan termanifestasi dengan apa? Dengan tasbih. Maka lalu tasbih adalah nafas dari air dan tanah tadi. Ya kalau Mas Fatih nggak tasbih, ya Mas Fatih hanya bungkahan air dan tanah. Kan Mas Fatih itu tubuhnya kan dari air dan tanah kan? Iya. Iya kan? Makan kan dari tanah, jadi daging kan, jadi darah. Air juga gitu diminum jadi daging, jadi darah. Jadi Mas Fatih itu sebenarnya hanya daging dan hanya air dan tanah. Tanpa tasbih, Mas Fatih hanya bungkahan air dan tanah. Maka bertasbihlah agar nafas Allah termanifestasi. Ya, jadi kayak kalau kita nganggap kita yang menyembuhkan tadi, orang ini kalau terpijat sembuh, kita berarti menyayangi Allah ya Pak. Iya, kalau kita nggak berhati-hati. Iya, tentu ada. Kalau di lahiriah, misalnya Mas Fatih berobat ke dokter lalu sembuh, ya tentu harus berterima kasih. Ya. Nggak boleh terus nyembuhin Allah, nggak usah bayar gitu ya, jangan. Kan sian dokternya tuh. Tetap secara syariat itu begitu. Jadi itu tetapi jangan masuk ke ruang rohani. Ke ruang rohani. Terima kasih mutlak itu hanya kepada Allah. Tapi kalau secara kehidupan bermasyarakat, ya bahkan Rasulullah juga begitu kan. Rasulullah itu dawuh man lam yaskuril khalqi lam yaskuril khaliq. Kalau kamu nggak berterima kasih kepada makhluk, maka kamu nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Maka nanti kalau Mas Fatih berterima kasih kepada orang tua, niatkan berterima kasih kepada Allah. Karena Allah juga yang menyebabkan orang tua menyayangi Mas Fatih ya kan. Nanti Mas Fatih kalau punya istri, berterima kasihlah kepada istri sebagai jalan menuju terima kasih kepada Allah. Jadi bukan terus nek ngono ora usah matur nuwun mbek wong ya salah. Matur nuwun kepada orang, berterima kasih kepada orang adalah pijakan untuk berterima kasih kepada Allah. Ya. Yes. Mungkin episode kali ini cukup seperti itu Pak ya. Oh ya siap ya. Ya teman-teman Sufi, terima kasih sudah menonton episode kali ini ya. Semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman Sufi sekalian. Amin. Yang mana jika diri kalian merasa belum terbebas ya, mungkin bukan validasi dari orang lain yang kalian butuhkan. Ya validasi dari diri kalian sendiri yang kalian butuhkan ya. Dan diingat juga teman-teman bahwa napasmu adalah peluangmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah
senantiasa ngurmat diri, jiwa dan semesta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.